Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat peternak muda dimanapun kalian berada, semoga kita semuanya dalam kondisi sehat dan dimudahkan segala urusannya dan rezekinya, amin. Nah, jadi di video kali ini saya akan sharing-sharing lah bagaimana setelah kita turun di bisnis ternak kambing ini. Jangan hanya melihat untungnya saja dan jangan melihat ruginya juga. Nah, jadi ada beberapa faktor atau hal yang perlu diperhatikan dalam ternak kambing ini. Mungkin sepele, cuman sangat berpengaruh dalam pertumbuhan kambingnya ini, guys. Nah, jadi faktor pertama itu pakan kambing itu sangatlah penting. Nah, jadi jangan hanya asal-asalan memberi pakan kambing ini. Jadi jangan hanya asalkan kita ngarit dan tidak memikirkan kesehatannya dari pakan tersebut. Jadi kita harus memberikan pakan yang bernutrisi lah, bergizi juga lah. Jadi jangan dikasih rumput-rumputan melulu. Nah, sekali-sekali itu harus diberikan daun-daunan. Nah, daun-daunan, daun singkong atau daun karet atau daun mahoni yang lainnya juga itu bagus. Kandungan nutrisinya tuh banyak. Nah, jadi pemberian pakan itu jangan hanya sekali. Usahakan pemberian pakan itu 3 kali. Lebih bagusnya sih 3 kali. Jadi di pagi hari, nah siang hari, nah sama sore hari atau malam hari, guys. Nah, itu sangat-sangat berpengaruh dalam pertumbuhan kambing. Itu sangat-sangatlah bisa pesat dalam pertumbuhannya. Jadi kambingnya tuh bisa cepat besar. Nah, jadi selain dari pakan, kita juga harus memperhatikan bagaimana kondisi kambing kita, apakah sehat ataukah sakit. Jadi memperhatikan kondisi kambing itu sangatlah penting, guys. Kondisi kambing apakah lagi flu atau nafsu makannya berkurang atau beberapa gejala yang lainnya, mungkin sakit mata atau flu, batuk dan yang lainnya. Itu sangat-sangatlah banyak, guys. Jadi sangat-sangatlah penting itu. Nah, jadi contohnya seperti ini nih. Nah, yang ini dia lagi sakit mata nih sebelah tuh. Jadi dia air matanya terus keluar. Nah, jadi itu harus perlu penanganan cepat ya. Itu ada obatnya tuh, ada salepnya tuh, penisilin salepnya tuh yang biasa saya pakai. Nah, jadi kondisi kambing itu sangat-sangatlah penting untuk diperhatikan, guys. Nah, seperti saat pemberian pakan seperti ini, jadi kita jangan terus setelah pemberian pakan kita jangan langsung pergi. Alangkah baiknya kita memperhatikan dulu gimana nafsu makannya kambing ini dan gimana kondisi kesehatan kambing ini. Jadi sangat-sangatlah penting dalam pertumbuhan kambing, apalagi kambing cempean seperti ini nih, yang masih kecil-kecil seperti ini nih. Ini soalnya masih dalam tahap-tahap pertumbuhan nih, jadi harus pengawasan ekstra. Apakah nafsu makannya kurang ataukah kesehatannya lagi menurun. Jadi sangat penting lah. Indukan juga ini sangatlah penting. Jadi jangan asal wah ini kambing sudah besar biarin aja. Nah, jangan gitu. Itu harus diperhatikan, guys.
Nah, jadi selain segi kesehatan kambing, nah kita juga harus memperhatikan kondisi dari kandang kita nih. Jadi kita lihatnya lewat sana aja. Oke, bentar guys. Nah, jadi selain dari kesehatan kambing dan pakan kambing, juga kita harus memperhatikan gimana kondisi kandang kambing kita. Apakah kandang kambingnya tuh nyaman buat si kambing atau tidak. Jadi hal yang perlu diperhatikan tuh bagian bawahnya nih, bagian bawah injekan kaki kambing. Nah, ini sangat-sangatlah berpengaruh fatal. Soalnya ini kalau bagian ininya tuh ada yang semisal ada yang kropos atau yang rusak sebelah, ini sangat berbahaya. Bisa-bisa si kaki kambingnya tuh masuk jadi tiporos lah bahasa nama. Nah, jadi sangat-sangatlah fatal pada si kaki kambing ini guys. Jadi sepele tapi itu berakibat sangat-sangatlah besar akibatnya. Bisa-bisa kambing kita tuh kakinya tuh jadi sakit dan lumpuh. Itu sangat-sangatlah bisa terjadi bila kita tidak terlalu mengecek kondisi kandang kita guys. Jadi jangan menyepelekan hal seperti itu. Jadi harus benar-benar diperhatikan dari segi semuanya lah, dari kesehatan, dari pakan, dan dari kandangnya juga guys. Jadi kalau asal-asalan dalam ternak ini sangatlah berbahaya. Berbahayanya tuh gimana, bisa-bisa jadi kambing kita tuh kecentet. Jadi kecentet itu bisa disebabkan dari saat pertumbuhan kambing yang masih berumur 4 bulan 5 bulan, itu dari segi pakan yang kurang atau kesehatan yang tidak baik. Nah, itu bisa menjadi penyebab terjadinya ke kambing kita kecentet guys. Jadi sangat-sangatlah fatal. Jadi siapa sih yang mau ternak kita tuh yang jadi besarnya tuh jelek guys. Pasti semuanya tuh ingin ternaknya sehat dan bagus guys. Nah, jadi bila ingin ternak kita bagus itu harus memperhatikan dari segi pakannya juga, kesehatan, dan kandang juga itu sangatlah penting. Jadi jangan asal-asalan menernak kambing, langsung kita biarkan saja asal memberi pakan. Itu sangat-sangatlah tidak disarankan. Soalnya pasti akhirnya menyesal lah kalau kurang pantauan dari kita tuh kurang baik lah. Lebih baiknya tuh kita semisal saat pemberian pakan tuh kita kontrol kambing kita kondisinya gimana, sehat atau tidak, perlu penanganan atau tidak. Sangat-sangatlah berpengaruh besar. Nah, seperti ini nih. Nah, ini kan tanduknya nih panjang sebelah induknya nih. Nah, ini bisa diperbaiki, dipotong. Nanti kita buatkan kontennya saat pemotongan tanduk indukan ini nih. Semisal kalian beli kambing dari pasar atau dari tani atau dari tetangga. Nah, semisal tanduknya tuh panjang sebelah seperti ini nih. Nah, ini bisa diperbaiki, tenang saja. Jadi bisa dipotong. Nah, samain sama yang ini. Jadi biar tidak beda jauh lah. Nanti kita buatkan videonya saat pemotongan tanduknya itu guys. Nah, saat berumur seperti ini nih, ini sangat butuh pantauan.
dari kita, pantauan kesehatannya dan yang lainnya guys. Nah ini calon-calon nih, ini jantan, yang itu betina nih. Nah, oke, mungkin cukup sekian dulu sharing-sharing kita kali ini. Jangan lupa di komen juga, sharing-sharing di kolom komentar. Siapa tahu kita bisa berbagi ilmu lagi bersama-sama guys. Nah oke, terima kasih, mungkin cukup dulu. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe guys. Terima kasih.